Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, hati merupakan organ tubuh yang sangat vital bagi manusia. Apa yang dialami oleh hati akan mempengaruhi seluruh bagian tubuh manusia. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita menjaga hati kita sedemikian rupa, sebagaimana firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, salah satu yang harus kita jagai dari hati kita adalah jangan sampai hati kita terinfeksi oleh virus yang namanya iri hati. Karena iri hati salah satu penyakit yang ada dalam hati manusia yang bisa membahayakan hidup manusia itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iri hati berarti merasa kurang senang apabila ia melihat orang lain berkelebihan, orang lain lebih baik dari dirinya, orang lain lebih diberkati dari dirinya. Orang yang punya penyakit iri hati, ia tidak senang bila melihat orang lain senang. Sebaliknya, ia sangat senang bila ada orang lain tidak senang hidupnya. Sebab yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah kecemburuan semata-mata. Itulah sebabnya firman Tuhan kali ini memperingatkan kita agar kita waspada terhadap virus iri hati ini, sebab dapat merusak kehidupan manusia, terutama menyerang 3 hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, iri hati menyerang fisik kita. Perasaan tidak senang melihat orang lain lebih kaya, lebih pintar, lebih sukses dari diri kita membuat kita sakit hati, kemudian menjalar ke otak dan bagian tubuh kita yang lain. Akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat merusakkan hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan di atas katakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Tulang merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang sangat penting yang memiliki fungsi diantaranya untuk membentuk dan menopang tubuh manusia. Tulang juga menyediakan bingkai untuk menopang tubuh yang membuat kita bisa beraktivitas sedemikian rupa, sebab otot, tendon, dan ligamen semuanya menempel pada tulang manusia. Maka tanpa adanya tulang, baik itu otot maupun bagian tubuh yang lain, tidak akan pernah dapat bisa digerakkan. Tulang juga memiliki fungsi menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Selain itu, sel darah merah yang rusak dan sudah lama juga dihancurkan di sumsum tulang manusia. Semua penjelasan di atas ingin menegaskan betapa pentingnya tulang bagi tubuh manusia. Jadi jika tulang membusuk atau rusak, maka sesungguhnya tubuh manusia akan kehilangan kekuatannya. Nah, iri hati dapat merusak tulang kita, bahkan membusukkan tulang kita. Itulah mengapa orang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dia pasti tidak bahagia, dia pasti akan mengalami berbagai-bagai penyakit yang menyebabkan tubuhnya tidak sehat, tubuhnya tidak segar, dan pada akhirnya
ia akan mengalami kelayuan. Yang kedua, yang dirusak oleh iri hati adalah jiwa kita. Hati yang dipenuhi rasa iri akan memunculkan pikiran jahat. Ia akan kehilangan akal sehatnya. Sebagaimana Kain tega membunuh adik kandungnya sendiri karena iri hati, juga saudara-saudara Yusuf yang tega melakukan penganiayaan dan menjual Yusuf ke orang Mesir. Semua itu disebabkan oleh iri hati karena melihat keberhasilan, karena melihat kebaikan dan keberkatan yang dialami oleh orang lain. Demikian juga Saul, ia sangat iri hati kepada Daud karena Daud dikatakan telah berhasil membunuh musuhnya berlaksa-laksa, sementara Saul disebutkan hanya beribu-ribu saja. Perasaan iri telah merasuki hati dan pikiran Saul sehingga ia merasa gelisah, bahkan roh jahat membelenggu dirinya, menyebabkan ia tidak mengalami sukacita, damai sejahtera, dan hidup di dalam keterpurukan. Semua contoh di atas menggambarkan betapa orang-orang yang dipenuhi oleh iri hati, jiwanya rusak, dan seluruh hidupnya mengalami masalah. Maka bila kita tidak ingin mengalami seperti tokoh-tokoh tersebut di atas, buanglah segala iri hati, buanglah segala kecemburuan, gantikan dengan ucapan syukur, bahkan gantikan dengan sukacita, sebab berkat Allah telah disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau hidup kita ditentukan oleh Allah untuk menerima berkat-berkat maksimal, bagaimanapun caranya, berkat itu pasti akan mendatangi hidup kita. Namun sebaliknya, bila Allah tidak menghendaki hal yang demikian, bagaimanapun caranya kita mencari berkat-berkat itu, kita tidak akan pernah menemukannya. Jadi ingat saudaraku, mau kaya, mau sukses, mau hidup berkelimpahan, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas Anda dan saya adalah bekerja dan melakukan sesuatu yang baik, selebihnya biar berkat Tuhan yang memenuhi diri kita. Yang ketiga, yang dirusak oleh iri hati adalah roh kita. Sebab orang yang iri hati pasti akan mengabaikan hal-hal rohani. Ia tidak akan mau menerima nasihat, teguran, bahkan firman Tuhan yang datang kepadanya. Itulah sebabnya orang yang dipenuhi oleh iri hati, rohnya mengalami masalah yang serius. Oleh sebab itu saudaraku, belajar dari renungan di atas, mari kita menjaga hati kita sedemikian rupa agar jangan sampai dirasuki oleh virus iri hati, kecemburuan membabi buta, dan menyebabkan hidup kita tidak bahagia, tidak sukacita, bahkan tidak diberkati. Buanglah semua itu, gantikan dengan ucapan syukur, gantikan dengan roh yang sukacita, dan biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu sempurna, dan kami percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang baik bagi setiap kami menurut kehendak dan rencanamu. Maka biarlah kami mau belajar berjalan dalam kehendakmu itu Bapa, dan senantiasa bersyukur sebab Engkau selalu ada untuk setiap kami, supaya kami jangan sampai jatuh ke dalam dosa iri hati, dosa kecemburuan yang menyebabkan kami ada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.